Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ataupun sore hari ataupun bahkan malam hari yang jauh di sana. Pertama-tama mohon izin pastinya kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, yakni Bapak Pedro da Silva STMT. Tak lupa juga buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi kampus STI Budi Pertiwi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jainal Abidin dari kelas EP01 kampus STI Budi Pertiwi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah presentasi singkat mengenai pengawasan norma lingkungan kerja, yakni ini merupakan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah K3. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dari slide yang pertama. Soal ke-1 adalah tentang menjelaskan pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 di lingkungan kerja, serta bagaimana penerapan ini dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja PAK. Jawabannya adalah penerapan SMK 3 di lingkungan kerja sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi pekerja. Dengan penerapan SMK 3 yang efektif, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengendalikan risiko bahaya di tempat kerja, mencegah terjadinya kecelakaan, serta mengurangi dampak penyakit akibat kerja PAK. Manfaat penerapan SMK 3 meliputi yaitu antara lain pengurangan risiko kecelakaan. Dengan adanya prosedur keselamatan yang sistematis, pekerja lebih terlindungi dari potensi kecelakaan. Pencegahan penyakit akibat kerja. Mengendalikan paparan terhadap bahan kimia atau faktor lingkungan berbahaya dapat mengurangi PAK. Peningkatan produktivitas, yaitu lingkungan kerja yang aman dan sehat meningkatkan kenyamanan kerja sehingga produktivitas meningkat. Lanjut soal yang kedua, yaitu uraikan peran nilai ambang batas NAB dalam pengawasan lingkungan kerja. Bagaimana NAB ini digunakan dalam praktik untuk melindungi kesehatan pekerja, terutama terkait faktor fisika dan kimia di tempat kerja. Jawabannya adalah nilai ambang batas atau NAB adalah batas konsentrasi maksimum suatu bahan atau faktor lingkungan yang boleh ada di tempat kerja tanpa membahayakan kesehatan pekerja. NAB berperan dalam 1. Mengendalikan paparan. NAB digunakan untuk menentukan sejauh mana pekerja dapat terpapar bahan kimia atau fisik tertentu dengan aman. Yang kedua adalah standar pengawasan, yaitu pengawasan lingkungan kerja dilakukan dengan memonitor konsentrasi faktor fisik seperti suara, suhu, dan getaran, serta faktor kimia seperti gas beracun dan partikel debu. Yang terakhir adalah perlindungan kesehatan pekerja, yaitu jika pengukuran NAB menunjukkan angka dalam atas standar, perusahaan wajib melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko kesehatan bagi pekerja. Lanjut, soal yang ketiga adalah sasaran 3. Diskusikan 5 faktor bahaya di lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja, yaitu fisik, kimia, biologi, fisiologi atau ergonomi, dan psikologi. Berikan contoh bahaya masing-masing faktor serta dampak yang mungkin terjadi jika faktor tersebut tidak membatasi dengan baik. Jawabannya adalah yang pertama, faktor fisik. Contohnya, suhu ekstrim dapat menyebabkan kelelahan dan heat stroke. Dampaknya adalah cedera atau penyakit akibat paparan lingkungan yang tidak nyaman. Yang kedua, faktor kimia. Contohnya, gas beracun seperti amonia dapat menyebabkan iritasi dan keracunan. Dampaknya adalah penyakit paru-paru atau gangguan pernapasan. Lanjut, yang ketiga, faktor biologi. Contohnya ialah bakteri atau virus dari limbah medis. Dampaknya berisiko infeksi pada pekerja. Yang terakhir, yang keempat, faktor fisiologi ergonomi. Contohnya adalah posisi duduk yang salah, dampak cedera tulang belakang atau keluhan muskuloskeletal. Yang terakhir ialah faktor psikologi. Contoh besarnya adalah stres karena beban kerja yang tinggi. Dampak atau pengaruhnya terhadap gangguan mental seperti kecemasan atau burnout. Lanjut, soal yang keempat.
Hal yang keempat adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan peraturan-peraturan lainnya terkait pengawasan lingkungan kerja berperan dalam menetapkan standar keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Sertakan juga contoh penerapan pasal-pasal terkait dalam lingkungan industri. Jawabannya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja mengatur pelindungan tenaga kerja dengan menetapkan standar keselamatan dan kesehatan. Beberapa peran undang-undang ini, yang pertama adalah standar keselamatan, mengatur kewajiban perusahaan untuk menyediakan perlengkapan keselamatan kerja. Yang kedua adalah pasal penerapan, misalnya pasal tentang kewajiban perusahaan memasang tanda-tanda bahaya di area berisiko tinggi. Contoh lainnya adalah memastikan kepatuhan pengawasan rutin di industri untuk peralatan yang lebih aman. Yang terakhir adalah pelindungan hukum, menjamin pekerja mendapatkan haknya dalam lingkungan kerja yang aman pastinya. Lanjut, soal yang terakhir adalah soal yang kelima. Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja melalui pemantauan dan pelaporan lingkungan kerja? Menjelaskan bagaimana pelaporan ini berperan dalam perbaikan kondisi kerja, penurunan angka kecelakaan di tempat kerja. Jawabannya adalah antara lain langkah-langkah perusahaan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja meliputi 1. Pemantauan lingkungan kerja secara rutin, mengukur tingkat gangguan, kualitas udara, dan kondisi yang lain mempengaruhi kesehatan. Yang kedua adalah pelaporan insiden dan near miss, yaitu melaporkan semua kejadian kecelakaan atau hampir kecelakaan, yang juga membantu perusahaan dalam memahami pola bahaya. Yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Pelaporan data digunakan untuk melakukan perbaikan di lingkungan kerja sehingga menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Lanjut, moto atau kata-kata mutiara dari saya: keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Keselamatan kerja dimulai dari diri sendiri. Keselamatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Sekian, terima kasih. Atau demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengawasan norma lingkungan kerja dalam hal atau dalam mata kuliah K3 ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaklum atau dimaafkan. Kita hanya manusia yang tak luput dari kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.